keluarnya manusia dari neraka dengan syafaat. Artinya akan ada nanti orang-orang yang dikeluarkan dari neraka karena pertolongan. Pertolongan ini terbagi tentunya. Ada pertolongan dari sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertolongan dari para nabi-nabi, ada pertolongan dari para syuhada, orang-orang siddiq, orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, orang saleh, ya, para orang-orang yang memang sudah lolos dari timbangan amal. Mereka memberikan syafaat, bisa pertolongan. Tetapi yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang sudah masuk ke neraka. Dan jangan sampai dipahami salah nanti, apa yang akan kita bahas, oh kalau kita akan dapat syafaat, nggak apa-apa kita masuk neraka dulu. Ini kebutuhan. Kenapa Anda mau ya mendapatkan fasilitas, tapi Anda lewat penjara dulu? Untuk apa? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak dapat fasilitas tanpa harus melalui penjara? Maka perlu difahami teman-teman sekalian. Jadi ada siksaan yang dia lalui tanpa ada batas berhenti, tanpa ada waktu berhenti 24 jam, dan Allahu a'lam berapa lama baru kemudian dapat syafaat. Tapi ini juga syaratnya harus seorang muslim. Harus ada sedalam hatinya walaupun seperti biji sawi dari keimanan. Yang kafir, musyrik, munafik, mustahil. Mereka akan kekal selamanya. Nulis menangkap dalil pertama tentang adanya syafaat atau pertolongan ini, yaitu surat Toha ayat 109. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, hari kiamat, hari kebangkitan, tidak berguna syafaat, rekomendasi pertolongan, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya. Dan dia, Allah, telah meridhoi perkataannya. Maksudnya dia sendiri sudah lolos dari timbangan amal. Jadi dia sudah lolos dari timbangan amal. Dia sudah amal solehnya lebih baik daripada amal buruknya. Maka Allah izinkan dia. Dan tergantung. Allah izinkan dia memberikan syafaat 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tentu ada orang yang mungkin sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa memberikan ya sampai sejumlah suku Mudhar. Kita pernah jelaskan di 2 pertemuan yang lalu ya. Bagaimana kata Nabi SAW waktu menjelaskan tentang keras dan besarnya tubuh ahli neraka. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada dari umatku orang yang bisa memberikan syafaat sampai sejumlah suku Mudhar atau Mudhar. Mudhar itu bisa 100.000 ke atas orang. Bahkan kalau sekarang di hari ini perkembangan mereka sudah jutaan orang. Bisa diberikan syafaat karena banyaknya amal soleh dia. Baiknya hubungannya dengan Allah SWT. Dan ada orang dari umatku yang akan menjadi penghuni neraka dan menjadi salah satu dari sudutnya. Karena besarnya tubuhnya untuk disiksa. Karena banyak sekali dosa yang dia lakukan. Itu dari umat Islam. Gitu kan? Dari umat Islam. Tapi ada yang memberikan syafaat di sini. Semoga kita termasuk insya Allah di dalam yang bisa memberikan syafaat orang-orang yang kita cintai. Atau orang kita kenal ataupun tidak kenal dari kaum muslimin. Sehingga mereka selamat dari siksa. Juga boleh mengangkat dalil yang kedua surah Az-Zumar ayat 44. Surah nomor 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi saksi bahasan potongan awal ayat, yaitu hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Maksudnya hanya Allah yang nanti akan mengizinkan di akhirat untuk memberikan pertolongan. Dan ini luar biasa. Kalau ada orang yang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan, itu luar biasa. Ya. Termasuk teman-teman sekalian cari teman-teman yang baik dan soleh. Bagi wanita solehah. Ini bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sebelum kita baca lanjutan dalilnya, akan ada orang nanti di hari kiamat di neraka dikeluarkan. Dikeluarkan dari api neraka. Kemudian orang-orang neraka, ada satu ahli surga berkata begini. Ya Allah, engkau telah lolos, engkau masuk ke dalam surga. Tapi aku tidak melihat sahabatku si fulan. Sahabatnya kebetulan orang muslim tapi banyak dosanya. Maka di mana ya Allah? Maka Allah pun berkata, carilah saudaramu itu di neraka. Kalau dia ada keluarkan. Sahabatmu itu bukan saudara, ini sahabatnya. Orang tidak ada hubungan kerabat. Kemudian dia pun mencari dan ditemukan lalu dia keluarkan. Pada saat dikeluarkan, ahli neraka bertanya, kenapa si fulan keluar? Karena setiap ada orang dikeluarkan dari neraka mereka saksikan. Dan mereka, oh ini keluar karena ini, karena itu, karena ini. Jadi banyak alasan. Karena memang dosanya sudah bersih. Karena Allah yang menyelamatkan dia. Karena syafaat para nabi-nabi. Maka mereka cari tahu kenapa. Ada apa? Kenapa orang ini dikeluarkan? Apakah ada para nabi-nabi berikan syafaat? Adakah saudara-saudaranya, ya, kerabatnya? Maka mengatakan. Lalu kemudian ditanyakan kepada malaikat pun menjawab, bukan ditanyakan, malaikat menjawab mengatakan sesungguhnya dia memiliki seorang teman yang sudah masuk surga yang meminta dia agar dikeluarkan bersamanya. Maka pada saat itu mereka pun berharap, mereka berharap punya sadiqun hamim kata Allah dalam Al-Quran. Mereka berharap selama dunia punya teman-teman orang saleh, orang baik yang bisa menyelamatkan mereka.
Itu harus kita jadikan sebagai target kita. Gak ada lagi teman-teman yang buruk yang akhirnya membawa kita pada kelalaian, pada kemaksiatan. Karena itu sia-sia saja. Di dunia kita jadi lalai, di akhirat pun kita jadi celaka. Kemudian penulis juga mengangkat dalam surah Zukhruf ayat 86. Ya. Di dalam buku kita seperti biasa di sini tidak ditulis oleh penerbit ayat Al-Qur'annya. Kita coba buka dari aplikasi Al-Qur'an di handphone insyaAllah. Ayat 86 dari surah Zukhruf. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, patung-patung, pohon, apalah, jin-jin, penjaga laut, penjaga sungai, penjaga gua, yang mereka bohong semua, penyembahan itu tidak ada hak ketuhanan mereka sama sekali. Sesembahan-sembahan yang mereka beri sembah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tapi orang yang dapat beri syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, maksudnya bertauhid kepada Allah dan mereka meyakininya. Ini 3 dalil yang diangkat oleh penulis dari ayat Al-Quran tentang adanya syafaat.